Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Kalau teman-teman suka ngoprak-ngaprek Windows, apalagi folder C, Windows, System 32, maka teman-teman akan mendapati bahwa teman-teman kayaknya banyak banget menemukan file-file yang mungkin kelihatannya kayak useless. Padahal ini semua penting. Salah satunya adalah file ini, yaitu namanya adalah DLL host. Loh, ini DLL host ini apa sih sebenarnya? Dan kalau misal kita lihat dari Task Manager, ini juga berjalan loh. Pasti berjalan. Dan dengan description-nya adalah COM surrogate. Nah, sebenarnya simple banget. Teman-teman biasanya selalu menemukan file yang ekstensinya adalah .dll alias Dynamic Link Library. Itu adalah sebuah engine, atau kalau misalnya kita lihat dari ikonnya, ini mirip seperti sebuah gear di dalam mesin. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak ada gear tersebut, maka tidak akan bisa berjalan. Nah, DLL host ini berfungsi sebagai rumah dari si DLL itunya tersebut agar bisa berjalan. Nah, apa bedanya dengan SVC host? SVC host juga sama menjalankan file DLL, tapi bisa dibilang kalau SVC host itu adalah grup yang memberi bahan bakarnya atau memberi pelumasnya, bisa dibilang seperti itu, agar si file DLL ini bisa berjalan. Dan bisa dibilang kebanyakan yang dijalankan oleh DLL host ini adalah sebuah DLL yang independen, tanpa adanya file exe sama sekali. Biasanya kalau misal kita lihat dari program atau segala macam, itu pasti ada file DLL-nya kan. Nah, file DLL itu bisa berjalan kalau misalnya exe-nya kita buka dan SVC host akan tertrigger di situ. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya kita hapus file ini? Apakah yang akan terjadi? Kalau misalnya teman-teman berpikir, pasti rusak dong. Tapi kan ada SVC host. Kalau begitu berarti DLL-nya masih aman dong. Nih, SVC host-nya begitu banyak. Apakah tetap masih bisa? Apakah tetap akan rusak? Sekarang kita akan langsung coba saja. Masalah terbesarnya adalah, ini adalah sistem proses. Kita tidak bisa langsung shift del seperti ini. Pasti akan ada peringatan seperti ini. Continue, kalau misalnya kita continue, tidak akan bisa. Jadi bagaimana caranya? Nah, caranya adalah seperti ini. Teman-teman menuju ke restart sambil menekan tombol shift. Sekarang kita akan langsung restart seperti ini dan tulisannya adalah please wipe. Kita masuk ke dalam recovery mode. Sekarang kita menuju ke troubleshoot, terus kita menuju ke advance, terus kita menuju ke command prompt. PC kita akan merestart dulu untuk masuk ke dalam ini, recovery mode-nya. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan tunggu prosesnya sampai masuk dan nanti teman-teman baru bisa membuka si command prompt-nya. Kita sudah masuk ke dalam command prompt-nya. Nah, ingat, ini kita akan menghapus menggunakan metode yang mudah, nggak usah menggunakan command prompt. Caranya bagaimana? Teman-teman ketikkan ini, notepad. Nah, ketika teman-teman ngetikin notepad, maka teman-teman akan terbuka notepad yang benar-benar seperti notepad pada umumnya. Nah, jadi kita bisa seperti ini. Kita bisa open. Nah, disinilah jadi kita akan menghapusnya dengan mudah. Ingat, jangan teman-teman langsung menghapus di sini. Karena kalau misalnya teman-teman langsung menghapus di sistem 32 yang ada di sini, itu adalah drive yang dari X. Jadi beda ya. Sekarang kita menuju ke C dulu, terus kita ke Windows, baru ke sistem 32 seperti ini. Baru kita cari filenya. Tapi sebelum itu file type-nya kita buat all files. Terus setelah itu teman-teman agak tunggu dan teman-teman silakan ke DLL host-nya. Nah, ini nih filenya. Sekarang kita akan coba untuk hapus apa yang akan terjadi kalau misalnya kita hapus. Kita yes dan oke, kita coba pastikan dulu dengan cara di-refresh, karena memang ini tidak bisa merefresh dengan sendirinya. Kita refresh dulu, dan kita cari DLL host. Tuh, udah nggak ada ya. Tadi di atas ini nih, DLL HST3G. Itu harusnya ada DLL host. Nah, sekarang kita akan fokus ke DLL host-nya saja. Kita hapus. Apa yang akan terjadi? Sekarang kita cancel, kita close, terus kita close lagi, terus kita continue to sistem operasinya ke Windows-nya. Saya di sini menggunakan Windows 8.1. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan coba kira-kira apa yang akan terjadi. Bisa dilihat Windows-nya ternyata masih berjalan. Nah, sekarang kita lihat dulu nih dari Task Manager-nya. Detailsnya kan sudah tidak ada nih. DLL host itu sudah tidak ada. Tapi kok teman-teman bisa lihat kok Windows-nya berjalan dengan normal di sini. Kira-kira apa yang akan terjadi di sini? Kenapa kok seperti ini? Ternyata banyak aplikasi-aplikasi yang tidak membutuhkan DLL host langsung seperti itu. Nah, mungkin nih ya, kalau misalnya dalam kasus-kasus tertentu, mungkin teman-teman akan mendapati ada beberapa error gitu, yang dimana mungkin
sistem operasinya itu ingin memanggil file DLL tanpa perlu ada trigger dari exe. Tapi kebanyakan file DLL itu pasti menggunakan exe sebagai triggernya. Ya, karena memang harus dijalankan di atas mesin yang mungkin bisa dibilang kepalanya atau segala macam. Bahasanya adalah seperti itu. Jadi makanya kenapa di sini PC kita masih baik-baik saja, masih normal. Kita coba buka Internet Explorer, apakah bisa? Tuh, masih lancar di sini. Semuanya masih lancar dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah seperti itu. Bahwa kalau misalnya DLL hostnya dihapus, secara sistem itu masih normal. Kalau misalnya teman-teman coba untuk buka aplikasi lain, harusnya juga masih normal. Karena kenapa? Karena aplikasi kalau misal untuk menjalankan DLL itu menggunakannya SVC host. Karena kalau SVC host itu berarti kita harus nge-trigger dari si exe-nya dulu. Seperti itu, di dalam sebuah program misalnya, atau di dalam sebuah sistem, atau lain sebagainya. Tapi kalau misalnya DLL host tersebut itu jalannya mandiri, dan cuman hanya butuh rumahnya saja, nah itu baru teman-teman akan terkendala di situ. Jadi, dihapus itu tidak jadi masalah. Secara sistemnya, saya belum tahu kalau misalnya teman-teman ada yang pernah mencoba ketika teman-teman membuka program, maka teman-teman bisa tuliskan saja di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga bisa berkembang. Kalau misalnya ada kritik, ada saran, atau misalnya ada kesalahan penjelasan, bisa koreksi saja di kolom komentar. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.